Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emilham Putra Pratama. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang akuntansi biaya untuk latihan soal 1 dan 2 praktikum akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini sekilas kita bahas dulu tentang akuntansi biaya. Di sini bahwa akuntansi biaya itu kita akan mempelajari banyak banget biaya. Perlu kalian ketahui hal itu akan kalian temukan selama kalian belajar akuntansi biaya. Dan penggolongan biaya pun ada banyak gitu, ada tergantung objek biayanya, ada tergantung perilaku biayanya, ada periode akuntansi atau berdasarkan fungsi manajemen atau jenis kegiatan. Nah, nanti kita bahas sedikit-sedikit ya. Nah, akuntansi biaya ini sebenarnya akan dilanjut dengan akuntansi manajemen. Jadi sebenarnya akuntansi manajemen ataupun akuntansi biaya secara konsep sama, akan mempelajari banyak biaya dan pembahasan yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, akuntansi biaya ini juga salah satu hasil akhirnya adalah laporan keuangan sebenarnya, tapi laporan keuangannya dalam bentuk laporan harga pokok produksi atau harga pokok penjualan sampai ke laporan keuangan arus kas misalnya. Tapi tujuannya laporan keuangan ini hanya untuk kegiatan internal, untuk keperluan perusahaan, tidak diperlukan atau tidak diberikan kepada pihak eksternal. Jadi penyusunan laporan akuntansi biaya ini tuh tidak dipublikasikan gitu. Nah, nanti kita akan ngebahas soal yang ada di Word ini. Ada 5 soal sebenarnya, tapi yang akan kita bahas hanya 3 soal karena secara konsep dari 5 soal tersebut tuh ternyata sama konsepnya. Nah, ini jawabannya yang di Excel. Nah, tadi Ella mau bilang akan dibahas sedikit-sedikit tentang klasifikasi biaya. Nah, yang pertama ada objek biaya. Jadi biaya itu diklasifikasikan berdasarkan objek biayanya. Nah, itu bisa berdasarkan produk dan berdasarkan departemen. Nah, berdasarkan produk itu dibagi lagi, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, adapun biaya overhead publik. Nah, sedangkan berdasarkan departemen, ada departemen produksi dan departemen pendukung. Gitu. Jadi, berapa sih total biaya dari departemen produksi, berapa juga dari departemen pendukung. Gitu. Ini pendukung tuh ada banyak ya. Jadi nggak cuman kalau produksi kan yang memang benar-benar memproduksi, sedangkan yang pendukung itu bisa jadi sebagai pelengkapnya saja. Nah, adapun biaya yang diklasifikasikan berdasarkan perilaku biayanya. Ada biaya variabel, ada biaya tetap, dan biaya semi variabel. Selanjutnya, biaya juga diklasifikasikan berdasarkan periode akuntansi, di mana ada biaya produk dan biaya periode. Dan yang terakhir, bahwa biaya itu diklasifikasikan juga berdasarkan fungsi manajemen atau jenis kegiatannya, seperti biaya produksi, biaya penjualan, dan administrasi umum. Nah, sebenarnya kita lebih ke banyak berfokus mungkin ke biaya berdasarkan objek biaya dulu dan perilaku biaya. Tadi kan kalau objek biaya itu berdasarkan produk yang dibagi lagi menjadi BB atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Nah, kalau biaya perilaku biaya itu dibagi lagi menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan semi variabel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biaya variabel? Nah, di sini ada materi tentang biaya, pengklasifikasian biaya. Nah, biaya variabel adalah biaya yang bila dikaitkan dengan volume secara per unit akan selalu tetap meskipun volume produksi berubah-ubah. Akan tetapi, secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Nah, contohnya di sini. Jadi, biaya bahan per unitnya pasti tetap, namun total biaya bahannya ini yang akan berubah. Kenapa? Karena jumlah outputnya pun berubah tergantung dari berapa yang dihasilkan. Sedangkan biaya bahannya mah tetap gitu. Nah, akan berubah setiap waktu selisih totalnya. Kalau dalam grafik, nah biaya variabel itu tergantung dari unit produksinya. Kalau unit produksinya makin naik, ya artinya dia akan semakin naik juga kurvanya. Tapi biaya variabel per unitnya ini akan selalu tetap gitu. Nah, sedangkan ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah produksi berubah.
Nah, di sini ada contohnya biaya sewa. Jadi bayar sewa selama 1 bulan itu misalnya 60.000. Nah, dia si perusahaan itu mau memproduksi dari nggak ada produksi sampai 3 juta produksi pun ya bayarnya tetap 60.000 gitu. Nah, grafiknya seperti ini. Biaya tetap itu kalau secara total dia akan terus sama 60.000 terus mau produksinya berapapun itu. Namun biaya tetap per unitnya akan turun kurvanya gitu. Selanjutnya ada biaya semi variabel, yaitu biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Pada biaya ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini tadi yang kita bahas tentang klasifikasi biaya ya. Biaya itu didasarkan dengan objek biaya, perilaku biaya, periode akuntansi, dan fungsi manajemen. Baik, kita balik lagi ke soal tadi sama jawabannya. Oh ya, contoh terakhir adalah biaya variabel itu contohnya itu seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ada upah, ada lembur, terus ada biaya bahan bakar dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman nanti kita tinggal cari tahu lebih lanjut ya. Lalu ada biaya tetap, itu bisa contohnya seperti gaji direktur, depresiasi, dan mungkin tadi ada sewa. Lalu ada biaya semi variabel, contohnya adalah ada listrik misalnya, ada kain, ada gas, yang mana itu bisa dijadikan untuk proses produksi, bisa juga untuk operasional gitu. Nah, kita lanjut ke soal aja ya langsung. Jadi itu pembukaannya dulu. Nah, ini sekarang kita lanjut ke soalnya, dimana kita akan ngebahas 3 soal aja dari 5 soal yang ada. Karena secara konsep sama. Nah, dari soal yang pertama, itu PT Sinar merencanakan untuk beroperasi pada tingkat produksi dan penjualan sebesar 12.000 unit. Perkiraan biaya per unit adalah sebagai berikut. Di sini ada elemen biaya dan biaya per unitnya. Ada bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel, BOP tetap, beban pemasaran tetap, dan beban pemasaran variabel, di mana ini ada biaya per unitnya. Nah, kita sebagai akuntan PT Sinar ini pengen tahu berapa sih biaya konversinya, biaya utamanya, biaya variabelnya, dan total biayanya ketika tingkat produksinya adalah 12.000. Nah, kita lanjut ke Excel-nya. Kita maximize ya. Jadi tadi kita diminta untuk mencari biaya konversi utama dan biaya variabel serta total biayanya selama 1 bulan dengan tingkat produksi 12.000. Nah, perlu kalian ketahui bahwa biaya primer atau biaya utama itu adalah gabungan antara biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya konversi adalah gabungan biaya tenaga kerja dan biaya variabelnya atau BOP variabelnya. Nah, jadi yang mengubah itu sih biaya tenaga kerjanya dan biaya overhead pabrik, biaya variabel-variabelnya, bukan BOP-nya ya. Nah, sedangkan kalau biaya variabel berarti yang terkait dengan variabel-variabelnya, biaya-biaya yang terkait dengan yang berkaitan dengan biaya variabel. Nah, contohnya di sini. Jadi kalau beban atau yang ditanya biaya konversi, tadi kan ada dari segi pengertian ya atau definisi itu gabungan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya variabel. Mungkin secara definisi yang lengkap kalian bisa cari tahu lebih lanjut, namun simpelnya seperti itu, gabungan antara BTKL atau biaya tenaga kerja langsung dan biaya variabel. Jadi kita tinggal cari tahu, kita tinggal hitung langsung aja biaya tenaga kerja langsung di soal itu ada 10.000 dan biaya variabel adalah 20.000, di mana variabel itu dapat dari 20.000 itu dapat dari 15.000 ditambah 5.000. Jadi biaya konversi untuk memproduksi dari PT Sinar ini adalah 30.000 biaya konversinya per unit ya. Nah, sedangkan kalau biaya utama itu biaya atau gabungan dari biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Ini yang paling utamanya dalam produksi gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada bahan bakunya, ya apa yang mau diproduksi? Begitupun tenaga kerjanya, siapa yang mau memproduksi kalau nggak ada tenaga kerjanya gitu. Jadi ini penting, makanya kenapa disebut biaya utama atau biaya primer. Nah, ini juga sama, tinggal kita jumlahkan aja. Biaya bahan baku langsungnya adalah 32.000 dan tenaga kerja langsungnya adalah 10.000. Maka biaya utama untuk memproduksi dari PT Sinar ini adalah 42.000 per unit. Nah, nanti tinggal kita cari aja berapa unit yang mereka keluarkan atau yang mereka produksi. Lalu ada biaya variabel. Pertanyaan yang ketiga itu biaya variabel, di mana biaya variabel itu penjumlahan dari BOP biaya utama ditambah BOP variabel ditambah beban pemasaran variabel. Nah, biaya utama itu dihitung dari 42.000 ini, udah kita tahu ya dari nomor 2, jawaban nomor 2 biaya utamanya ada 42.000.
Terus BOP variabelnya di sini ada di soal 15.000 dan beban pemasaran variabel ada 5.000 juga di soal. Maka kita tinggal jumlahkan 42.000 ditambah 15.000 ditambah 5.000, maka biaya variabel untuk produksi PT Sinar adalah 62.000 per unitnya. Gitu. Ini pun kalau misalnya biaya utama, misalnya seandainya teman-teman nggak menemukan pertanyaan tentang biaya utama di soalnya. Nah, langsung aja ke biaya variabel pertanyaannya tuh gitu. Nah, berarti teman-teman nanti harus cari tahu dulu biaya utamanya berapa. Kan kalau ini karena 42.000 udah diketahui di nomor 2, artinya kita langsung aja kan. Tapi kalau misalnya teman-teman biaya variabel ini biaya utamanya ini belum diketahui, maka kalian hitung dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Nah, hasil itu disebut biaya utama. Nah, pertanyaan yang terakhir itu PT Sinar ingin mengetahui total biaya selama 1 bulan dengan tingkat produksi 12.000. Maka rumusnya adalah kuantitas itu berarti jumlahnya ya, berapa banyak unit dikali biaya variabel ditambah biaya tetap. Nah, kuantitas yang diketahui di soal adalah 12.000 dikali biaya variabelnya tadi udah diketahui 62.000 di nomor 3 ini pertanyaannya, ditambah biaya tetap 9.000, dapat dari BOP tetap yang 6.000 ditambah beban pemasaran tetap 3.000, 9.000 kan. Nah, hasil 62.000 ditambah 62.000 ditambah 9.000 adalah 71.000. Nah, nanti hasilnya 71.000 itu dikali dengan kuantitas atau berapa unit yang diproduksi, 12.000 kan. Nah, artinya tinggal dikali total biayanya adalah 852 juta rupiah kalau dalam satuan rupiah. Jadi PT Sinar ini selama 1 bulan dia memproduksi atau besarnya biaya yang dikeluarkan oleh PT Sinar ini untuk produksi saja itu sebesar 852 juta. Nah, untuk nomor 1 ini sebenarnya tinggal ditambah-tambah aja ya, asalkan teman-teman harus tahu biaya konversi ini tuh apa yang dijumlah, biaya utama apa yang dijumlah, begitupun biaya variabel, total biaya dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ini mungkin di soal ini hanya membahas tentang biaya konversi utama variabel. Terus ada juga total biaya. Tapi terkadang ada juga yang soal berapa total cost, berapa total variabel, TFC, TVC, AVC, itu tuh ya sebenarnya kurang lebih sama gitu, cuman bahasanya aja yang beda. Mungkin bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia atau istilahnya yang beda. Nah, ini yang perlu kalian ketahui bahwa biaya-biaya dalam akuntansi biaya ini tuh banyak gitu. Ada biaya konversi, biaya utama, ada biaya variabel juga. Nah, tadi dalam sebutin juga beberapa biaya itu diklasifikasikan lagi berdasarkan objeknya, perilaku, periode, dan fungsi manajemen. Jadi sebenarnya biaya itu banyak gitu kan. Tapi pengklasifikasiannya juga banyak gitu. Nah, teman-teman harus teliti juga. Kadang ada beberapa soal yang ternyata bahasanya tuh istilahnya tuh beda tapi artinya tuh sama gitu. Nanti kita temuin mungkin di soal 2 atau di soal 3 ya. Tapi karena di soal 1 ini hanya seperti ini, pertanyaannya si PT Sinar ingin mengetahui biaya konversi, biaya utama, dan biaya variabel, ya berarti soalnya hanya berhenti di jawabannya hanya berhenti sampai sini. Kita lanjut ya ke nomor 2. Nah, ini soalnya, yang di Word ini soalnya, dan yang di sebelah kanan itu Excel-nya. Nah, di sini soalnya itu si PT Cemerlang memproduksi pakaian berbagai jenis model dan merek. Pada tahun 2016, perusahaan mempersiapkan laporan keuangan. Berikut ini data yang berhubungan dengan penyusunan laporan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi perusahaan untuk tahun 2016. Nah, di sini ada data-datanya, namun di sini ada pembelian bahan baku yang belum diketahui nominalnya berapa. Nanti kita bisa cari tahu kok. Nah, kita sebagai akuntannya diminta untuk menyusun laporan harga pokok produksi serta harga pokok penjualan PT Cemerlang untuk tahun 2016, serta yang kedua itu susun laporan laba rugi untuk tahun 2016. Nah, meskipun di nomor 1 ini perintahnya laporan harga pokok produksi dan laporan harga pokok penjualan, kita cukup membuat laporan harga pokok penjualan aja, karena di laporan harga pokok penjualan yang ini itu sudah mencakup laporan harga pokok produksi juga. Jadi teman-teman nggak perlu bikin double gitu, maksudnya nggak perlu bikin harga pokok produksi, terus harga pokok penjualan dan laporan laba rugi kan jadi 3. Nah, padahal harga pokok penjualan ini udah mencakup dari harga pokok produksi juga. Jadi teman-teman hanya bikin 1 harga pokok penjualan dan yang kedua laporan laba rugi aja. Nah, ini data-datanya. Perlu kalian baca, perlu kalian ketahui bahwa data-data ini tuh penting dan nggak berurutan.
Jadi kita tuh nggak bisa ngurutin bahan baku langsung nanti dikurangi penjualan, nggak bisa. Jadi kita harus mengklasifikasikan lagi, mana bahan baku tuh digabunginnya sama bahan yang mana. Maksudnya bahan baku langsung nanti dia harus dijumlah dengan bahan baku yang mana, atau mungkin sama yang mana, atau apakah sama penjualan nanti dijumlah, atau mungkin nanti sama prasarana dijumlah. Nah ini harus kalian klasifikasikan mana yang harus dijumlahkan secara bersamaan atau harus kita hitung dulu nih. Nah formatnya ada di jawaban sini ya. Semoga kelihatan ya sama teman-teman. Kita atur dulu deh. Nah, misal seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk membuat laporan, biasakan kalian menulisnya dengan ada headernya atau mungkin ada judulnya. Laporan apa yang kalian sedang kerjakan, nama perusahaannya, tahun berapa, dan kalau memang ada harus ditentukan informasi tambahan seperti ini dalam rupiah ya tulis. Tapi kalaupun nggak apa-apa sih, nggak ada juga gitu kan. Tapi karena di sini saya bikin laporan keuangannya tanpa ada kata rupiah, maka saya menambahkan di judulnya ini ada tulisan dalam rupiah, dalam satuan rupiah. Atau mungkin kalau teman-teman mau nyatetnya 0303 0 yang di belakang koma, 0 yang di belakang koma ini atau ribuannya ini dihapus, itu bisa aja jadi tulisnya dalam ribuan rupiah, itu bisa. Jadi nggak perlu ribet gitu kan, kita nulisnya nggak usah panjang-panjang. Nah, untuk soal yang pertama, yang soal yang kedua ini maksudnya, kita harus tahu dulu formatnya nih. Kita tunjukin secara besar formatnya. Jadi format harga pokok penjualan ini kita harus hitung dulu biaya produksinya berapa. Biaya produksi ini dihitung dari total BOP, total bahan baku atau bahan baku yang dipakai, terus biaya tenaga kerjanya serta BOP-nya. Nah ini yang dimaksud biaya produksi. Kalau tadi kan yang di nomor 1 itu cuma biaya konversi, utama, variabel, dan total biaya. Nah, kalau kalian ditanya biaya produksi, maka yang di jumlah itu adalah bahan bakunya, pemakaiannya, terus tenaga kerjanya, serta BOP-nya. Nah, ini pun ada caranya gimana kita bisa mengklasifikasikan ini BOP, kita mengklasifikasikan ini sebagai tenaga kerja, dan gimana kita tahu tentang pemakaian bahan baku, itu ada caranya gitu loh. Jadi makanya teman-teman harus teliti, dan saya harap teman-teman tuh udah tahu format dari laporan harga pokok produksi. Jadi laporan harga produksi itu nanti kalian bisa lihat di internet atau mungkin kalian bisa lihat jawabannya. Di sini formatnya tuh kurang lebih pasti kayak gini gitu. Jadi teman-teman nanti ikutin aja formatnya. Nah, kalau misalnya di jawaban ini kurang lengkap, maksudnya kalian mau mengerjakan soal di nomor 4, ternyata ada beban iklan, tapi di sini nggak ada, ya berarti nanti teman-teman harus teliti dulu, beban iklan ini masuk ke beban iklan untuk pabrik atau mungkin beban iklan untuk operasional. Nah, kalau misalnya beban iklan untuk pabrik, mempromosikan yang barang-barang produksi pabrik, maka masuk ke sini ke laporan harga pokok penjualan. Tapi kalau seandainya ada misalnya beban iklan ini tidak untuk pabrik, namun untuk kegiatan operasional saja, maka masuk ke laporan laba rugi gitu. Nah, jadi semua laporan harga pokok penjualan ini dibuat untuk yang berkaitan dengan produksi saja. Sedangkan laporan laba rugi gabungan untuk produksi serta operasionalnya gitu. Kita lanjut untuk soalnya. Di sini ada format yang pertama ya, kita ikutin formatnya dulu. Ini persediaan bahan baku awal. Ini BB itu bahan baku ya. Bahan baku awal itu ada 52.000. Di soal ada di poin atau keterangan yang bagian G. Bahan baku langsung awalnya adalah 52.000. Nah, nanti akhirnya ada 370.000. Produk dalam proses awalnya 320, akhirnya 240. Produk jadi awalnya 435 dan akhirnya ada 45.000. Nah, persediaan bahan baku awal nanti akan ditambah dengan bahan baku awal, pembelian bahan baku di tahun tersebut. Namun, di soal ini, pembelian bahan baku langsung ini masih tanda tanya, masih belum diketahui, gitu. Nah, Ilham nulis 1.160. Nah, ini nanti ada penjelasannya 1.160 itu dapat dari mana. Terus, karena kita pembelian bahan baku ya, artinya ada dong ongkos kirimnya atau ongkos angkutnya. Nah, ongkos angkut di soal ini adalah 25.000. Ada nggak di soal? Nah, ini ada 25.000 ongkos angkut pembelian. Nah, kalau seandainya ada potongan atau retur pembelian, maka itu sebagai pengurang sebesar 45.000. Nah, di sini juga sebagai pengurang 45.000. Nah, kita totalinlah sebagai pembelian bersih. Jadi, pembelian bahan baku itu
pembelian bahan baku itu berapa, ditambah dengan ongkirnya lah kalau kata kita. Ditambah kalau ada diskon ya kurangin diskonnya. Jadi kita tuh sebenarnya ngebeli barang bahan baku ini tuh sebenarnya cuman kita perlu ngeluarin 1.140.000 aja gitu loh. Nah, ini pembelian bersihnya yang kita benar-benar datang dari gudang orang ke gudang kita. Pembelian bersihnya adalah 1.140.000. Nah, nanti dijumlahlah dengan persediaan bahan baku yang awal. Kenapa? Karena kita pengen tahu nanti bahan yang tersedia untuk diproduksi ini tuh berapa. Ternyata kalau di soal ini, PT Cemerlang memiliki bahan tersedia untuk diproduksi tahun 2016 adalah 1.192.000. Hasil dari persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bersih. Jadi bahan baku awal yang masih ada di gudang itu 52.000, ditambah pembelian bersih yang dari gudang orang ke kita 1.140.000. Artinya kan nambah nih yang ada di gudang 52.000, terus beli lagi 1.140.000. Totalnya adalah 1.192.000. Nah, total yang 1.192.000 ini akan diproduksi tapi nanti gitu. Terus ternyata ada bahan baku akhirnya. Bahan baku yang tersisa di gudang selama tahun 2016 itu sendiri adalah 370.000. Artinya ini harus sebagai pengurang ya, karena kan yang diproduksi 1.192.000, harusnya yang bisa diproduksi 1.192.000. Ternyata di di gudang bahan baku akhirnya setelah diproduksi segala macamnya, sisa di gudang itu 370.000. Nah, artinya yang dipakai bahan bakunya ini adalah 822.000. Nah, jadi dari bahan tersedia yang diproduksi itu tadi 1.992.000, terus ternyata di akhir tahun sisanya adalah 370.000 gitu. Oh, ternyata selama tahun tersebut produksi PT Cemerlang ini adalah 822.000. Nah, ini udah ketahuan nih bahan bakunya yang dipakai adalah 822.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita cari BTK-nya. Ini udah sesuai format ya. Jadi teman-teman kalau memang kayak gimana sih ngapalinnya kok masih bingung ya, apalagi nih datanya berantakan, datanya acak. Nah, teman-teman lihat aja formatnya kayak gini. Nanti teman-teman tinggal masukin aja angkanya. Kalau misalnya nggak ada ongkos kirim, nggak ada retur, ya udah berarti langsung aja persediaan bahan baku awal 52.000 ditambah 1.160. Tapi kalau misalnya ada, ini perlu dicari dulu pembelian bersihnya berapa. Artinya pembelian bersih di sini adalah pembelian yang memang kita keluarkan sebesar itu gitu loh. Karena udah dikurangi retur atau diskon dan ditambah dengan ongkos kirimnya. Yaitu mungkin kalian paham ya. Lalu ada pekerja atau tenaga kerja, di mana pekerja itu atau tenaga kerja itu kalau di soal itu pekerja adalah 800.000, dan ada informasi pendukung yang mengatakan bahwa 75% pekerja termasuk pada pekerja langsung dan sisanya adalah merupakan pekerja tidak langsung. Artinya adalah 75% pekerja ini langsung ke produksinya, maksudnya dia yang benar-benar turun tangan langsung ke bagian produksi, entah itu ngapain ya, tapi intinya ke bagian pabriknya atau ke bagian produksinya itu sebanyak 75% dari 800.000. Nah, artinya dari 800.000 ini tinggal kita kali aja 75%, 600.000. Nah, artinya tenaga kerja atau pekerja yang ada di produksi itu 600.000. Sisanya nanti 25% itu masuk ke pekerja tidak langsung yang secara tidak berkaitan dengan produksi, misalnya kurir. Nah, itu atau satpam itu kan nggak langsung ke produksi kan, atau nggak langsung ke bagian pabrik. Nah, ini masuk ke pekerja tidak langsung. Artinya 25% ini dari 800.000 nanti masuk ke pekerja tidak langsungnya. Kalau pekerja langsung atau tenaga kerja langsungnya itu cuma 75% dikali 800.000, 600.000 hasilnya. Nah, selanjutnya karena tenaga kerja dan bahan baku sudah diketahui, maka cari BOP-nya. BOP itu sebenarnya BOP ini simpelnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pabrik, pengeluaran yang dikeluarkan oleh pabrik, tapi di luar dari bahan baku dan tenaga kerja. Jadi yang berkaitan, apapun itu yang berkaitan dengan pabrik, itu harus dihitung di bagian BOP. Kayak di sini ada asuransi, ada PBB, ada penyusutan. Karena ini yang berkaitan dengan pabrik. Gitu, begitupun tadi tenaga kerja tidak langsung, meskipun ini tidak berlangsung secara tidak berpegangan atau berperan langsung kepada produksi, namun tenaga kerja ini masih ada bagiannya dalam pabrik, misalnya tadi satpam atau mungkin kurir gitu loh. Nah, tadi kan pekerjanya 800.000 dengan sisa dari pekerja langsung itu 25%. Maka 25% dari 800.000 adalah 200.000. Lalu ada prasarana 270.000. Ada keterangannya nggak? Di poin B, 85% dari prasarana berhubungan dengan produksi, sisanya berhubungan dengan fungsi penjualan dan administrasi kantor.
Maka kita harus cari tahu lagi 85% dari 270 ini berapa? 229.500. Nah, berarti si perusahaan ini mengeluarkan prasarana untuk kegiatan produksinya adalah 229.500. Lalu ada PBB, PBB 140.000 ditaksir untuk pabrik. Jadi kalau memang di sini PBB-nya hanya untuk pabrik 140.000 tuh, ya udah langsung aja ke angkanya 140.000 tanpa harus dihitung persentasenya. Dan ada asuransi. Asuransi ini 30.000 di keterangannya. Asuransi itu 65% berhubungan dengan produksi, sisanya 35% untuk kantor atau penjualan dan administrasi. Artinya 65% dikali 30.000 adalah 19.500. Terus ada penyusutan. Penyusutan itu 80.000, di mana ada rinciannya di bagian poin F. Penyusutan itu untuk pabrik 50.000 dan peralatan pabriknya 30.000 gitu kan. Nah, artinya tinggal kita masukin aja langsung ke laporan harga pokok penjualannya 50.000 dan 30.000 tanpa harus dihitung persentasenya ya. Karena di sini penyusutan 80.000 pun udah dirinciin secara jelas. Nah, ini untuk pabrik dua-duanya, kecuali kalau seandainya nanti ada peralatan kantor 10.000. Nah, peralatan kantor nanti masuknya ke laporan laba rugi, bukan ke laporan harga pokok penjualan. Karena peralatan kantor itu bukan berkaitan dengan produksi kan, dan itu adanya di kantor bukan di bagian pabriknya gitu. Nah, udah diketahui total BOP-nya adalah di sini benar ada peralatan kantor 10.000 di bagian laporan laba rugi nanti ditaruhnya ya. Nah, karena ada hanya sampai situ BOP-nya, ya kita tinggal jumlahkan aja. Total BOP-nya adalah 669.000. Hasil dari total BOP tadi gitu yang tadi kita jumlah. Nah, 669.000. Nah, kita tadi udah tahu bahan baku yang dipakai, biaya tenaga kerjanya, serta BOP-nya, maka ini adalah yang disebut jumlah biaya produksi. Jadi kalau teman-teman ditanya biaya produksi adalah bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah BOP. Nah, teman-teman tinggal klasifikasi BOP-nya apa aja, tenaga kerjanya berapa, bahan bakunya juga berapa. Nah, inilah AKBI yang harus kita analisis dalam-dalam. Gitu kan. Lalu udah ada biaya produksi, kita hitung biaya dalam prosesnya yang awal. Di sini ada PDP awal 320.000. Nah, kita jumlahkan. Nah, ini di sini barang dalam proses, di sini produk dalam proses, itu artinya sama ya. Makanya kenapa AKBI menurut saya sendiri susah, atau mungkin nggak susah sih, cukup sulit karena jenis biayanya atau banyak istilah-istilah yang ternyata artinya tuh sama gitu, beda kata tapi artinya sama. Kayak contohnya ini produk dalam proses, di sini saya nulisnya barang dalam proses, intinya sama aja sih. Nah, di sini 320.000. Nah, itu ditambah biaya produksi ditambah biaya barang dalam proses sebesar 320.000, hasilnya adalah 2.411.000. Nah, ini barang yang siap diproduksi gitu. Barang yang siap diproduksi. Nah, nanti dikurangi lagi barang dalam proses akhirnya 240.000, maka harga pokok produksinya adalah 2.171.000. Nah, kalau teman-teman nanti ditanya berapa harga pokok produksinya, maka teman-teman hitungnya dari biaya biaya produksi ditambah barang dalam proses awal dikurangi dengan barang dalam proses akhir. Nah, itu disebut sebagai harga pokok produksi. Jadi PT Cemerlang ini kalau ditanya biaya berapa harga pokok produksinya, ya segini, 2.171.000 gitu. Nah, untuk mengetahui barang harga pokok penjualannya, teman-teman harus ngejumlahin lagi barang jadi awalnya berapa, 435.000, nanti dijumlah hasilnya adalah 2.606.000. Nah, itu disebut sebagai barang siap dijual. Karena kan udah jadi nih. Udah jadi, maka ya udah tinggal dijual aja kan, 2.606.000. Lalu ada barang jadi akhir. Barang jadi akhir ini dihitung juga sebagai pengurang sebesar 45.000. Ini tergantung soal ya. Maka tinggal dikurang, maka harga pokok penjualan PT Cemerlang ini adalah 2.561.000. Nah, teman-teman berarti kalau ditanya berapa harga pokok penjualnya, nah ini prosesnya itu dari sini nih. Dari tadi bahan baku, pembeliannya gitu-gitu, sampai ke tenaga kerjanya dihitung, BOP-nya, terus ada biaya dalam proses awal, biaya dalam proses akhir, barang jadi awal, barang jadi akhir, itu harus dihitung. Nah, harga pokok penjualan itu didapatkan dari sini. Tapi ini untuk perusahaan manufaktur ya. Kalau untuk perusahaan laba rugi,
ya barang harga pokok penjualan itu dihitung berdasarkan harga beli si pembeliannya. Kan kalau perusahaan manufaktur itu mereka mengubah barang dari yang bahan jadi barang jadi. Sedangkan kan perusahaan dagang itu perusahaan yang memang menjual beli barang dagang tanpa mengubah bentuknya. Gitu. Artinya ketika dia beli barang misalnya sepatu, yang dijual juga akan sepatu. Nah, yang disebut harga pokok penjualan itu adalah harga beli si sepatunya tadi gitu. Nanti kan jualnya pasti nggak mungkin sesuai dengan harga beli dong ya, kalau kayak gitu kan nggak ada untungnya. Nah, ini untuk perusahaan manufaktur ya, kalau ini prosesnya seperti ini. Tapi kalau misalnya ditanya perusahaan dagang, harga pokok penjualnya berapa untuk perusahaan dagang ya berarti ya sesuai dengan harga beli dari si barangnya gitu. Nah, di sini ada keterangan pembelian bahan baku itu dihitung dengan pemakaian bahan baku ditambah bahan baku akhir ditambah potongan atau retur pembelian dikurangi ongkos angkut dikurangi persediaan awal. Nah, ini jadi kan tadi pembelian bahan baku itu masih belum diketahui, masih tanda tanya berapa. Nah, 1.160.000 ini dihitung dari tadi pemakaian bahan baku 822.000. Di sini juga ada soalnya bahan baku langsung 822. Nah, ditambah dengan bahan baku akhir 370. Di sini ada 370. Nah, nanti kan ketemu kalau kalian jumlahin 822 ditambah 370 kan hasilnya pasti segini kan, 1.192.000. Nah, nanti kalian tambah lagi dengan retur atau potongan pembelian 45.000, ada juga di soal tadi 45.000. Mana? Nanti dikurang lagi dengan beban ongkos kirim atau angkut sebesar 25.000, nanti dikurang juga 52.000. Kalau Ilham simpelnya adalah kalian hafali dulu formatnya laporan harga pokok penjualan seperti ini. Gak harus selalu kayak gini ya, cuman simpelnya kalian harus tahu dulu bahan baku, tenaga kerjanya, BOP-nya. Nah, ini yang harus kalian tahu gitu sampai nanti harga pokok penjualan itu gimana perhitungannya. Nah, itu kalian harus tahu alurnya. Meskipun nggak selalu kayak gini ya, BOP itu nggak selalu seperti ini, pasti mungkin bisa nambah atau mungkin bisa ngurang. Begitupun pembelian bahan baku ini juga rinciannya bisa aja lebih banyak daripada ini gitu. Nah, tadi perhitungannya kenapa bisa dikurang bisa ditambah ya, kita hitungnya gini loh. Ini kan persediaan awal nanti bakal ditambah dengan pembelian bersih. Begitupun nanti bahan tersedia untuk diproduksi akan dikurang dengan bahan baku akhir. Nah, hasilnya adalah pemakaian bahan baku. Kalau kita dari atas ke bawah itu ada transaksi yang ditambah dan nanti ada yang dikurang, jadi tambah dulu baru kurang. Nah, nanti pas untuk mencari bahan baku yang ada di sini, kalian ngitungnya ya kebalikannya, jadi dikurang dulu baru ditambah. Kayak gini, ini kan 52.000 nanti ditambah segini kan, 25.000 dikurangi 45.000, harusnya gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu pembelian bersihnya berapa ya berarti persediaan bahan baku awalnya berapa, berarti isi pembelian bersih ditambah retur atau potongan pembelian dikurangi dengan ongkos kirimnya gitu. Nah, begitupun yang ini pembelian bahan baku 1.160 ini balikin aja gitu dari 822.000. Kalau di sini dikurang berarti nanti 822.000 itu ditambah 370. Nah, karena di sini dikurang berarti nanti hasil dari 822 ditambah 370 ini ditambah lagi 45.000. Nah, ongkos kirim kan kalau di rumusnya ditambah. Nah, berarti kita kurangin 25.000. Nanti dikurang juga 52.000, nanti ketemulah 1.160. Jadi kebalikannya gitu loh. Kalau misalnya kalian pengen tahu 1 ditambah 1 adalah 2, nah nanti kalian pengen 1 ditambah 2 adalah 3 misalnya. Nah, kalian pengen tahu angka 1 tuh berapa, angka 1 tuh gimana gitu dapatnya. Berarti ya tinggal cari aja kan, 3 dikurang 2 adalah 1. Ya simpelnya kayak matematika gitu loh. Tinggal dibalikin aja. Nah, sama kalau misalnya di sini ditambah, ke bawah itu ditambah, berarti kalau misalnya kalau mau ngitung yang ada di atas ya kita kurang gitu loh. Nanti teman-teman tinggal cari tahu lagi lebih lanjut aja ya. Intinya apalin dulu formatnya. Nanti kalau misalnya ada kasus seperti ini, pembelian bahan baku langsung ini, kalian hitungnya ya seperti tadi gitu kan. Pemakaian bahan baku ditambah 370 yang bahan baku akhirnya ditambah 45.000 dikurangi ongkos kirim yang 25.000 dikurangi 52.000, nanti ketahuan di sini berapa. Kalau misalnya kalian pengen tahu pemakaian bahan baku ya udah hitungnya sesuai ini aja, 52 ditambah 1140 dikurangi 770 maka 822 hasilnya gitu. Nah, selanjutnya ada peta cemerlang untuk laporan laba rugi. Ya, itu tinggal kita cari di sini diketahui penjualannya ada 372.000. Harga pokok penjualan yang tadi kita udah cari itu ada 2561, ada di soal ini, ada di jawaban yang pertama ya. Yang tadi udah kita hitung 2561, maka laba kotornya adalah 1.159.
Nah, ini belum selesai. Kita harus klasifikasikan lagi beban-beban operasionalnya. Ada gaji pegawai berapa, gaji bagian penjualan, ada prasarana yang tadi ada persentase-persentase itu dihitung lagi gitu kan. Kayak tadi ini ada pekerja tidak, oh ini mah masih harga pokok produksi ya. Sedangkan kalau yang ini yang 85% itu prasarana itu untuk ada juga untuk kantor. Artinya prasarana kita harus hitung juga nih di laporan laba rugi. Terus sewa untuk kantor juga. Ya udah secara total sewa tuh ada di sini tanpa kita harus ngitung lagi persentasenya. Terus si asuransi 35%-nya untuk fungsi penjualan dan administrasi. Artinya juga harus dihitung juga nih 35%-nya dari 30.000, 10.500. Nah, nanti ketemulah laba bersihnya 350.000 gitu. Nah, kenapa beban bunga itu dipisah? Karena yang Ilham tahu bahwa beban bunga ini di luar dari kegiatan operasional PT Cemerlang. Jadi, kita misalnya ngutang ke bank, kita nggak tahu bunganya itu eh, berapa atau biaya administrasi banknya itu berapa gitu. Nah, ini makanya dipisahin karena dia di luar dari kegiatan operasional si PT Cemerlangnya. Kita nggak tahu beban bunga yang harusnya kita bayar itu nanti berapa gitu loh. Nah, jadi makanya harus terpisah. Kita nggak bisa mengendalikan dari beban bunga tadi, makanya harus dipisah. Nah, makanya ketemu laba bersih 350.000. Jadi PT Cemerlang ini selama tahun 2016 dia cuma untung atau memperoleh laba sebesar 350.000 gitu. Nah, itu untuk nomor 2 ya. Sedangkan untuk nomor 3, teman-teman kalau misalnya masih belum paham, kalian bisa tanya via WhatsApp atau mungkin bisa di komentar. Dan kalau mungkin kalian masih belum paham, silahkan ulang-ulang terus sampai paham. Dan banyakin referensi, banyakin latihan soal, itu bakal membantu kalian untuk belajar lebih dalam lagi. Apalagi ini akuntansi biaya yang menurut Ilham nggak gampang dan nggak terlalu sulit juga gitu. Ya standar tapi tetap harus teliti gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk nomor 3, ini sama kayak nomor 2. Simpelnya kita harus mengklasifikasikan BOP-nya juga gitu kan. Pembelian bahan bakunya berapa harus dihitung. Tapi yang berbeda di sini adalah mungkin yang nomor 3 ini kita bahas sekilas saja ya. Di sini ada bahan tidak langsung. Dimana kalau di nomor 2 nggak ada bahan tidak langsung tuh. Bahan tidak langsung ini seperti bahan penolong, ada kata lainnya adalah bahan penolong, bahan-bahan yang memang itu cuma sebagai pelengkap aja gitu loh. Kayak misalnya kita beli baju, kita memproduksi baju, bahan bakunya kan ya kain gitu kan, atau mungkin cat itu bahan bakunya. Tapi atau mesin jahit benang-benangnya itu bahan baku utamanya. Tapi yang jadi bahan penolong atau bahan tidak langsungnya adalah misalnya kancingnya gitu atau sletingnya, itu bahan tidak langsung karena itu sebagai pelengkap saja gitu. Nah, ini ada di soal PT Cahaya nomor 3 ini ada bahan tidak langsung yang di laporan harga pokok penjualnya ini nanti berpengaruhnya kemana gitu kan. Nah, di sini laporan harga pokok penjualan ini bahan baku tidak langsung ini berpengaruh ke perhitungan untuk menghitung pemakaian bahan baku. Ini tuh nanti dihitung tadi seperti biasa persediaan bahan baku awal yang ini ditambah pembelian bersihnya berapa. Pembelian bersih itu juga dihitung lagi dari pembelian bahan baku ditambah ongkos kirim dikurangi retur atau potongan pembelian. Nah, nanti ketemulah pembelian bersih. Hasil dari persediaan awal dan pembelian bersih ini bahan tersedia untuk diproduksi. Nah, dari bahan tersedia untuk diproduksi ini, kita harus mengurangi dulu bahan baku tidak langsungnya. Kalau seandainya ada ya, kalau nggak ada ya udah nggak usah. Kalau misalnya ada, kita harus mengurangi dulu bahan baku tidak langsungnya. Terus ada bahan baku akhir. Nah, itu juga sebagai pengurang. Nah, sama seperti nomor 2, bahan baku akhir akan mengurangi. Tapi kalau misalnya bahan baku tidak langsung, ya sama harus mengurangi juga gitu kan. Tapi kalau memang nggak ada ya udah nggak apa-apa. Karena itu kan sifatnya hanya pelengkap, nggak wajib ada gitu loh. Nah, nanti perhitungan pemakaian bahan bakunya itu didapatkan dari seperti yang tadi BB, persediaan BB awal, terus pembelian bersih dikurangi dengan bahan baku tidak langsung, dikurangi bahan baku akhir juga. Nah, pemakaian bahan bakunya diketahui berapa? 8.300.000. Tenaga kerja langsungnya berapa di sini ada diketahui nggak tenaga kerja langsungnya? Ada nih di soal 10.200.000. Nah, berarti kita cantumin aja tanpa kita harus hitung lagi karena di soal juga udah diketahui tenaga kerja langsung 10.200.000. Tanpa dikasih keterangan bahwa tenaga kerja langsung di sini tuh maksudnya berapa persentasenya itu nggak dikasih tahu lagi kan. Jadi langsung aja. Dan kebetulan di soal ini juga ada tenaga kerja tidak langsung, ada tenaga kerja langsung. Jadi ya berarti nanti otomatis akan kepisah gitu.
Nah, nanti pas perhitungan BOP-nya, bahan baku tidak langsung nih muncul lagi 2 juta gitu. Tenaga kerja tidak langsung juga akan muncul 2.200.000. Kenapa ini harus dikurang? Yang Ilham tahu, yang Ilham tangkap, atau yang mungkin yang Ilham ingat, bahan tersedia untuk diproduksi ini kan bahan tersedia untuk diproduksi. Bahan baku tidak langsung juga kan akan diproduksi nantinya. Makanya harus dikurangin dulu bahan baku utamanya itu berapa. Kita pengen tahu bahan baku utama dulu. Nah, nanti di BOP ini kita munculin lagi bahan baku tidak langsung. Karena ini masuk ke hanya penolong aja, sebagai pelengkap aja, tapi masih berkaitan dengan pabrik gitu kan. Nah, ini harus dimunculkan lagi sebagai penambah. Kalau yang tadi ini sebagai pengurang bahan baku tidak langsungnya. Nah, nanti tenaga kerja tidak langsung juga dimasukin, listrik pabrik dihitung persentasenya, PBB. Tapi kalau misalnya seandainya ada keterangan langsung yang memang kayak tadi tenaga kerja langsung, berapa tenaga tidak kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung itu berapa, ya langsung masukin aja tanpa harus dihitung. Jadi teman-teman diharapkan untuk membaca soalnya secara teliti, baca informasinya secara teliti gitu. Karena itu sebagai penjelas membantu kalian untuk membuat laporan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi ya. Nah, nanti sama konsepnya, nanti tinggal total BOP-nya tinggal kita jumlah. Nah, biaya produksinya adalah total dari sini. Biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Nah, biaya produksi si PT Cahaya adalah 30 juta 41.500, 30 juta 41.750. Nah, nanti tinggal kita tambahin BDP awal, BDP akhir, barang jadi awal, barang jadi akhir. Ketemulah harga pokok penjualnya adalah 30 juta 41.750.000 lagi. Ketemu lagi seperti itu. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal operasiin aja, tinggal masukin aja nih kalau barang dalam proses, proses awal, akhir, terus barang jadi awal, barang jadi akhir, tinggal teman-teman masukin aja. Tapi pokoknya kalau misalnya bagian akhir, yang barang dalam proses akhir, barang jadi akhir, bahan baku akhir itu sebagai pengurang. Gitu. Sedangkan bahan baku awal yang ada kata awal itu sebagai penambah. Nah, diketahui bahwa harga pokok penjualnya adalah 30 juta 41.750. Nah, teman-teman kalau ditanya harga pokok penjualnya berapa, ya berarti jawab 30 juta 41.750. Ditanya harga pokok produksinya berapa, ya 30 juta 141.750 gitu loh. Kalau ditanya jumlah biaya produksinya berapa, ya balik lagi 30 juta 41.750 gitu. Ini kebetulan sama ya, biaya produksi sama harga pokok penjualnya kebetulan sama. Jadi ya nggak apa-apa kalau sama. Tapi kalau misalnya nggak harus sama, kalau misalnya di sini 31 juta juga nggak ada masalah gitu. Ini kebetulan sama aja gitu kan. Kalau ditanya total BOP-nya berapa, 11.541.000. Rinciannya adalah ini, dihitung dari sini gitu loh. Jadi teman-teman makanya diharapkan untuk bisa tahu formatnya, bisa hafal, bisa tahu kalau misalnya ditanya biaya bahan bakunya berapa, pemakaiannya berapa, tenaga kerjanya berapa, termasuk BOP-nya berapa, sehingga sampai nanti kalau ditanya harga pokok penjualnya berapa pun kalian tahu gitu. Dan ada laporan laba rugi, sistemnya juga sama kayak yang tadi di nomor 2, cuma di sini diketahui bahwa ada retur ya, perbedaannya juga di sini bahwa ada penjualan mana di sini soalnya. Oh, penjualannya sebesar 2.500 unit dengan harga 20.000 per unit. Artinya kita harus kali dulu 2.500 unit dikali 20.000, 50 juta. Nah, returnya 2% dari laba kotor. Dari penjualan kotor. Maka 2% dari 50 juta adalah 1 juta. Ya, kita kurangin sebagai penjualan bersih adalah 49 juta. Nah, nanti harga pokok penjualan 30 juta 41.750 ini dapat dari yang tadi kita hitung. Yang di laporan harga pokok penjualan ya, 30 juta 41.750. Nah, maka laba kotornya adalah 18.958.250. Nah, kita kurangin lagi beban operasional. Ada beban listrik, penyusutan honorium, sampai ke beban administrasi. Ini harus dihitung berdasarkan informasi lain yang ada di soal. Jadi teman-teman harus baca juga soalnya, harus teliti. Berapa persen yang harus dihitung, berapa unit yang harus dikali, berapa juga tarifnya. Nah, nanti diketahui total bebannya berapa, laba usahanya juga nanti hasil pengurangan dari laba kotor dikurangi total beban operasional. Nah, dikurangi beban bunga jika ada, dan mungkin kalau ada beban-beban lain yang di luar kegiatan operasional seperti beban administrasi, beban inkaso dan lain sebagainya, itu mungkin bisa ditambahkan di laporan laba rugi juga. Tapi di bagian bawah sini. Nah, diketahui bahwa laba bersih dari PT Cemerlang untuk memproduksi itu sebesar 9.105 atas penjualan dan produksi ya. 9.105.000 gitu. Nah, teman-teman tinggal pahamin lebih jauh lagi, kalian tinggal putar video lagi, lebih banyak latihan, banyak putar video ini atau mungkin video-video lain juga silahkan. Teman-teman juga bisa bisa tanya kalau
Bisa tanya kalau seandainya bingung, bisa tanya di komen atau mungkin lewat grup chat. Nanti insya Allah saya akan bahas kalau misalnya kalian ada yang bingung. Mungkin karena mungkin ini waktunya udah cukup panjang, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih belum paham atau masih ada yang kurang. Kalian bisa tanya kalau ada yang bingung juga. Nah, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih udah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.